Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Negosiasi yang gagal. Mendengar perkataan Ratu Medusa yang menyiratkan penolakan, banyak orang terpana. Meskipun kekuatan api surgawi sangat hebat, itu seharusnya tidak memiliki banyak daya tarik bagi ras orang ular. Bagaimanapun, jenis api surgawi yang liar dan sangat merusak ini seperti air untuk api untuk darah es mereka. Jadi, ketika mereka mendengar Ratu Medusa menggunakan nada agak menyesal untuk menolak tawaran itu, Gu Hi, serta Yan Shi, Feng Li dan yang lainnya di sampingnya benar-benar wajah tercengang. Apakah pikiran wanita ini telah rusak? Apa gunanya menyimpan api surgawi yang tidak banyak bermanfaat baginya? Bukankah lebih baik menukarnya dengan sesuatu yang berguna baginya dan menciptakan skenario win-win? Yao Shi tanpa daya menggelengkan kepalanya dan dengan lembut bergumam bingung. Di sampingnya, Feng Lin juga menggelengkan kepalanya. Wajahnya dipenuhi dengan ketidaktahuan. Dibandingkan dengan keterkejutan mereka, Yu Mei dan Mo Basi di tembok kota jauh lebih tenang. Dari penolakan Ratu Medusa, mereka dengan jelas memahami apa yang sebenarnya dia rencanakan. Seperti yang diharapkan. Yang Mulia benar-benar terlihat ingin melakukan itu. Jika tidak mungkin baginya untuk menolak perdagangan semacam ini. Yu Mei menghela nafas lembut dan berbisik. Mo Basi menganggukkan kepalanya dengan lembut. Ada kekhawatiran dan kepahitan di wajah feminimnya yang seperti elang. Ceka-ceka, Ratu Medusa sesuai dengan namanya. Dia bisa menolak istilah baik seperti itu dengan ketegasan seperti itu. Dengan tubuhnya tersembunyi di bawah batu besar, Xiao Yan mengangkat kepalanya, menatap keindahan yang menyihir dan tanpa sadar menyedot bibirnya. Ini memang sedikit aneh. Menurut logika, api surgawi tidak memiliki banyak daya tarik bagi orang ular. Kenapa dia menolak tawaran itu? Jangan bilang dia takut setelah Gu Hi mendapatkan Heavenly Flame. Peningkatan kekuatannya akan membahayakan ras Snake People? Tidak, alasan ini sepertinya tidak masuk akal. Orang yang kuat seperti Gu Hi jarang bergabung dalam pertarungan antara kedua belah pihak. Kalau tidak, mereka akan mulai bertarung saat Ratu Medusa muncul. Suara Yao Lao dipenuhi dengan keraguan. Dia merenung lama sebelum dia muncul untuk tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengeluarkan teriakan lembut tanpa sadar, "Jangan bilang padaku." "Apa?" "Guru." Xiao Yan mengerutkan alisnya dan bertanya dengan lembut di dalam hatinya. "Aku akan memberitahumu secara detail nanti," Yao Lao menjawab dengan cepat. Setelah itu, dia menjadi diam dan tidak menanggapi terlepas dari bagaimana Xiao Yan berteriak di dalam hatinya. Setelah berteriak sekali lagi, Xiao Yan tidak bisa berkata-kata saat dia menggelengkan kepalanya. Dia bergumam pelan, bertingkah sangat misterius. Penolakan Ratu Medusa menyebabkan Gu Hi terdiam beberapa saat. Untungnya, toleransinya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Sesaat, dia dengan cepat menarik ekspresi tertegun di wajahnya. Dia mengerutkan kening dan menatap Ratu Medusa di kejauhan. Sambil mendesah lembut, dia berkata, "Yang Mulia, penolakan Anda benar-benar di luar dugaan saya. Saya tidak suka merahasiakan, jadi persyaratan barusan adalah hal paling berharga yang bisa saya tawarkan. Awalnya saya pikir mereka bisa menggerakkan Yang Mulia. Sayangnya, sepertinya saya salah perhitungan. Grandmaster Gu Hi, persyaratan Anda membuat saya sangat tertarik, tetapi karena beberapa alasan, api surgawi sangat penting bagi saya sekarang." Penyesalan di wajah cantik Ratu Medusa cukup sulit untuk disembunyikan. Terbukti, dia tidak sepenuhnya peduli dengan item yang disebutkan Gu Hi. Gu Hi menghela nafas. Ekspresi wajahnya agak lesu.
Dia jelas mengerti bahwa jika Ratu Medusa tidak mau menyerahkan api surgawi, kekuatan beberapa dari mereka tidak akan bisa memaksa tangannya. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda ingin menyimpan api surgawi? Gu Hi tertawa getir. Maafkan saya. Tidak. Ratu Medusa menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya dengan malas. Dia berkata dengan suara yang lembut, lupakan. Grandmaster Gu Hi, kembali ke tempat asalmu. Adapun kompensasi misterius itu, lupakan saja. Tidak apa-apa selama kamu pergi dari sini dengan cepat. Para pemimpin dari 8 suku besar ras rakyat ular sudah bergegas ke sini. Di antara mereka, ada beberapa yang sangat membenci Anda manusia. Karena itu, Anda harus pergi secepat mungkin. Jika tidak, mungkin ada masalah yang tidak perlu saat muncul. Mendengar kata-kata Ratu Medusa, Gu Hi tersenyum pahit dan menghela nafas. Dia memiringkan kepalanya untuk menghadapi beberapa temannya dengan wajah tak berdaya. Pak Tua, apakah kita akan pergi begitu saja? Yanxi melirik Ratu Medusa di kejauhan dan berkata dengan cemberut. Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak pergi? Ini tidak seperti Anda tidak tahu kekuatan Ratu Medusa. Menurutmu apakah mungkin kita mengambilnya dengan paksa? Gu Hi menghela nafas dan berkata. Sejujurnya, dia secara alami tidak ingin pergi dengan tangan kosong. Namun, kekuatan lawan terlalu besar. Apalagi ini adalah wilayah musuh. Jika mereka menggunakan kekerasan, akhir cerita mungkin tidak terlalu menyenangkan. Mendengar kata-kata Gu Hi, Yanxi dan Feng Li menjadi sedikit lamban. Dengan kekuatan mereka, mereka secara alami tidak bisa menantang Ratu Medusa. Pandangan mereka segera beralih ke orang berjubah hitam di samping dan dengan lembut bertanya, apa pendapat pemimpin Sekte Yun? Melihat tindakan Yanxi dan Feng Li, Gu Hi juga mengalihkan pandangannya ke arah orang berjubah hitam itu, menunggunya untuk berbicara. Orang berjubah hitam itu diam. Dia tidak segera menjawab pertanyaan Yanxi. Karena dia tidak berbicara, semua orang hanya bisa menunggu dengan tenang. Ratu Medusa dan yang lainnya juga mengalihkan pandangan mereka ke orang berjubah hitam. Orang berjubah hitam adalah fokus perhatian semua orang. Beberapa saat kemudian, dia bergerak sedikit. Sosok manusianya perlahan mengambil langkah maju dan jubah hitamnya sedikit terangkat, memperlihatkan dagu kecil dan anggun seputih salju. Suaranya yang samar dan dingin dipancarkan dengan cepat. Saya pernah sembarangan membaca beberapa informasi tentang Ratu Rakyat Ular dari sebuah buku kuno. Dikatakan bahwa begitu Ratu Medusa mencapai puncak Do Huang, dia bisa mengalami evolusi aneh jika dia cukup beruntung. Ratu Medusa yang telah mengalami evolusi tidak hanya akan dapat berubah menjadi tubuh manusia tetapi kekuatannya juga akan meningkat menjadi Dozong. Namun, kemungkinan evolusi semacam itu berhasil sangat rendah. Terlebih lagi, hal paling penting yang dibutuhkan untuk evolusi ini adalah api surgawi. Saya pikir alasan mengapa Ratu Medusa tidak bersedia menyerahkan api surgawi adalah karena dia berencana menjalani evolusi ini yang membutuhkan bantuan api surgawi. Orang berjubah hitam memiringkan kepalanya sedikit dan berbicara dengan lembut. Benar-benar begitu, Yao Lao tiba-tiba muncul setelah mendengar suara yang terdengar di langit. Dia berkata sambil mendesah kaget, sungguh tak terduga. Ratu Medusa berencana melakukan ini? Hei, nak, apakah kamu mendengarkan? Oh, Xiao Yan mendapatkan kembali pikirannya setelah ditarik kembali oleh kata-kata Yao Lao. Dia berkata dengan suara lembut yang tidak pasti, suara ini. Mengapa berbeda dari malam itu? Selain itu, ada perasaan yang sedikit familiar namun asing. Guru, apakah Anda memiliki perasaan ini? Apakah tidak ada hal lain yang lebih baik untuk saya lakukan selain memperhatikan suara wanita? Kata Yao Lao tanpa daya. Perhatian yang dia berikan pada pil obat jauh melebihi perhatian wanita.
Terlepas dari betapa indahnya suaranya, sulit baginya untuk merasakan kegilaan. Batuk, Xiao Yan mengeluarkan batuk canggung dan hanya bisa mengesampingkan pertanyaan tentang asal-usul suara dari pikirannya. Dia dengan lembut berkata, jadi Ratu Medusa benar-benar dapat berevolusi menjadi Dozong dengan bantuan dari api surgawi. Memang dia bisa. Namun, evolusi ini sangat berbahaya. Jika itu tidak dilakukan dengan benar, dia akan benar-benar dibakar menjadi ketiadaan oleh api surgawi. Tetapi jika dia mampu menahannya, dia akan mengalami evolusi yang sangat aneh. Saya juga tidak begitu yakin tentang transformasi seperti apa yang akan terjadi. Hal semacam ini biasanya hanya diketahui oleh orang yang terlibat, kata Yao Lao sambil tersenyum. Xiao Yan tertawa getir. Mengapa situasinya menjadi semakin kompleks? Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang tenang, dia berkata dengan lembut, lebih baik jika mereka segera mulai bertarung. Dengan begitu, saya akan memiliki kesempatan untuk masuk dan mencuri api surgawi. Ki Ratu Medusa tampaknya sedikit aneh. Sepertinya memiliki perasaan ilusi. Menyapu persepsi spiritualnya melintasi ruang kosong, Yao Lao tiba-tiba berkata dengan aneh. Maksud kamu apa? Dia mengedipkan matanya, merasa bingung. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan suara tertegun, maksudmu Ratu Medusa ini palsu? Kami sangat jauh dan saya hanya merasakan sedikit karena saya takut ketahuan. Sepertinya ada yang salah, kata Yao Lao tanpa daya. Segalanya menjadi semakin kompleks. Xiao Yan bergumam sekali lagi dan perlahan menjadi diam. Dia sekali lagi mengarahkan pandangannya ke langit. Mendengar kata-kata yang diucapkan orang berjubah hitam, ada perubahan yang jelas pada ekspresi Ratu Medusa. Matanya yang menawan menatap tajam pada orang berjubah hitam dengan aura dingin yang melayang di atasnya. Dia berkata dengan suara lembut, saya tidak menyangka kamu tahu tentang hal-hal seperti itu. Benar-benar mengejutkan saya. Tidak hanya saya tahu bahwa Anda membutuhkan api surgawi untuk menyelesaikan evolusi Anda, tetapi saya juga tahu bahwa Anda saat ini hanyalah tubuh energi yang memiliki pikiran Ratu Medusa. Kupikir Ratu Medusa yang asli pasti ada di suatu tempat bersiap untuk berevolusi. Orang berjubah hitam itu berkata dengan suara samar. Saat orang berjubah hitam mengucapkan kata-kata itu, semua orang dari kedua sisi terkejut. Wajah Yu Mei dan Mo Basi berubah drastis. Mereka saling memandang dan melihat perasaan khawatir di mata satu sama lain. Pemimpin Sekte Yun, maksudmu Ratu Medusa saat ini hanyalah tubuh energi. Yan Shi menunjuk Ratu Medusa yang jauh dan berkata dengan suara tertegun. Dari indranya, dia tidak menemukan sesuatu yang tidak pantas. Iya. Orang berjubah hitam itu menganggukkan kepalanya. Dia mengangkat kakinya dan diam-diam melangkah ke bawah. Tubuhnya seketika menghilang. Pada saat orang berjubah hitam menghilang, wajah cantik Ratu Medusa berubah jauh. Dia akan bergerak ketika sosok hitam gelap muncul dalam sekejap di belakangnya. Sebuah tangan putih giok terulur dan mendarat di punggung Ratu Medusa dengan cara yang nampaknya lambat namun cepat. Benar-benar kurang ajar. Melihat orang berjubah hitam yang menyerang dalam sekejap, wajah Yu Mei dan Mo Basi tiba-tiba berubah. Pasangan sayap energi di punggung mereka mengepak dan dengan cepat menerkam ke arah orang berjubah hitam itu. Hehe, sebaiknya kalian berdua tidak ikut campur sembarangan. Dua sosok melintas. Di tengah perjalanan, Yan Shi dan Feng Li memblokir mereka berdua. Suasana yang semula damai di langit segera berubah menjadi agresi. Mengabaikan tindakan orang di sekitar, orang berjubah hitam itu mencondongkan tubuhnya ke depan dan menatap Ratu Medusa yang tubuhnya kaku. Dengan suara lembut, dia berkata, apakah saya benar, Yang Mulia?
kamu benar-benar hidup menjadi Du Huang dengan bisa menemukan avatar energiku dengan sangat cepat. Pupil Ratu Medusa yang sempit dan panjang menyusut saat dia tertawa pelan. Sikap senggangnya tidak menunjukkan kepanikan karena tertangkap. Saya pikir tubuh asli yang mulia tidak dapat diganggu sekarang, bukan? Jika tidak, Anda tidak akan mengizinkan kami bertindak begitu lancang. Ah, kesempatan yang cukup bagus. Orang berjubah hitam itu tersenyum. Telapak tangannya tiba-tiba bergetar dan kekuatan ganas dilepaskan dari tubuhnya, menghantam punggung Ratu Medusa dengan keras. Mengikuti suara yang teredam, Ratu Medusa yang menyihir dan bergerak di udara segera berubah menjadi asap ungu pucat yang perlahan naik dan menghilang. Mereka akhirnya mulai bertarung, menyaksikan orang berjubah hitam di langit yang tidak ragu-ragu menyerang. Xiao Yan bersorak lembut. Wajahnya dipenuhi dengan senyum yang cemerlang. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.